Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, jadi tersangka kasus korupsi impor gula. Guys, lagi rame banget nih berita kalau ada mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 yang terjerat kasus korupsi impor gula. Nah, orangnya itu Tom Lembong, guys. Dan yang bikin makin rame, dia dulu tuh sempat jadi tim sukses Capres Anies dan Caimin, walaupun akhirnya dia mundur. Jadi kasusnya tuh, waktu Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan, dia buka keran impor gula ke swasta, guys. Padahal tuh yang boleh cuma BUMN loh. Sekarang direktur dari PT PPI yang dikasih izin impor juga jadi tersangka, guys. Menurut kalian ini murni tersangka korupsi atau ada gerakan politik di belakang, guys? Ini 3 fakta menarik di balik proses tersangkanya Pak Tom Lembong. Yang pertama, kenapa baru diusut tahun ini? Padahal Jaksa Agung yang baru saat ini merupakan Jaksa Agung yang juga dipakai di era Pak Jokowi. Yang kedua, Kejagung belum menemukan bukti aliran dana kepada Tom Lembong. Hal ini disampaikan pihak Kejagung dalam sesi wawancaranya dan juga dimuat di beberapa media. Dan karena itu juga banyak netizen yang mempertanyakan kenapa harus segera diumumkan menjadi tersangka dan bahkan diborgol. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa ini bagian dari agenda setting atau penggiringan opini untuk mengalihkan opini publik karena minggu depan Prabowo ada kunjungan ke luar negeri dan Gibran otomatis akan menjalankan tugas sebagai presiden di dalam negeri menggantikan Pak Prabowo. Perlu didisklaimer dulu bahwa segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme harus kita tolak. Jika seandainya benar terbukti maka harus dihukum. Namun jika tidak maka jangan dicari-cari kesalahannya. Kamu bagaimana? Jokowi versus Anies Baswedan. Tentu Jokowi punya kepentingan jangka panjang menjadikan pangerannya yang bernama yang bernama Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden secepatnya barangkali. Paling telat 2029, lebih cepat lebih baik. Kan mungkin begitu. Maka segala anasir negatif yang akan menghalangi kroninya Mulyono itu harus dibabat habis. Ya salah satunya Tom Lembong. Gagal menyasar Anies, orang dekatnya yang dibidik, Tom Lembong. Bagaimana Yakut, bagaimana Erlangga Hartarto, bagaimana Zulhas, bagaimana Dito. Gak ada tumbang kerak. Apalagi Jokowi yang sudah dilaporkan berkali-kali, terakhir oleh IBHRS dan kawan-kawan termasuk Bang Edi Mulyadi, menggugat rangkaian kebohongan Jokowi. Sudah 3 kali sidang diundur terus. Tidak. Yang pertama ngaco, yang datang malah dari Menseskap tempo hari. Kemudian yang kedua sudah lengser Pak Jokowinya, ada alasan lagi. Yang ketiga beralasan lagi. Alamatnya tidak nyampe, harus diulang. Ya Allah. Tapi tentu kita tidak boleh berhenti. Ini namanya perjuangan. Coba kita lihat dulu. Apa kabar dengan Zulhas saat menjadi Kemendag? Kantornya digeledah terkait korupsi gula. Nggak ada tuh dipanggil. Bagaimana dengan Erlangga yang terseret kasus korupsi minyak goreng? Nggak ada itu. Yang ada tuh dia hanya mundur aja dari ketum partai. Konon katanya karena desakan sprindik. Bagaimana dengan status Dito, Menpora, sinyalir juga terlibat dalam korupsi BTS. Tapi Tom Lembong, jadi kerugian yang disebut 400 miliar oleh kejaksaan itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang bermitra. Jadi Kejagung bilang itu kalau oleh BUMN uangnya untuk negara. Padahal kita tahu persis bagaimana perusahaan-perusahaan swasta banyak bermain hari-hari ini. Kong kali kong sama dengan cukong. Bagaimana mafia hukum terbongkar kemarin. Di rumahnya ada 910 miliar, nyaris 1 triliun. Dan 51 kilogram emas. Gila, uang hampir 1 triliun hasil maklar kasus ditemukan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung. Penegakan hukum di Indonesia benar-benar memprihatinkan.
perlu ada revolusi total di semua tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Mantan pejabat tinggi MA, Zarov Richard, ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus maklar perkara yang melibatkan Ronald Tanur. Kasus yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, 3 hakim dan 1 pengacara Ronald Tanur telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan Zarov Richard ini membawa temuan mengejutkan. Uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan 51 kilogram emas disita dari kediamannya. Zarov mengaku telah terlibat dalam kong kali kong perkara di Mahkamah Agung selama lebih dari 10 tahun. Ia menerima uang dari hasil maklar kasus yang kini mencapai hampir 1 triliun rupiah. Pengakuan ini bisa jadi awal bagi revolusi hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung perlu menyelidiki dari mana asal uang tersebut, kasus apa saja yang terlibat, serta hakim dan pihak-pihak yang ikut dalam jaringan ini. Jumlah uang yang diterima Zarov menunjukkan kemungkinan adanya sindikat mafia hukum di baliknya. Jen R selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56-F-2-10-2024. Kan mudah kita baca. Ini benar-benar murni penegakan hukum atau hukum sedang dijadikan alat kekuasaan. Ya silahkan panggil, tahan Tom Lembong, tapi panggil juga itu Erlangga, Dito, Zulhas, Bahlil, dan sebagainya. Jadi ini yang berperang ini, atau yang masih menjadi pengendali ini, nyambung dengan yang kemarin-kemarin kita bahas. Ya masih Jokowi. Kalau sudah bukan Jokowi, itu sudah diproses itu, laporan-laporan ke Jokowi. Tapi karena dia masih pegang kekuasaan secara de facto, de jurenya Prabowo, de factonya Jokowi, maka dia dengan mudah saja gitu memasukkan 17 menterinya ke kabinet Prabowo. Ditambah yang lainnya loyalis Jokowi. Luar biasa daya rusaknya ini ya. Dan kita ingat statement yang disampaikan oleh Tom Lembong. Ancaman terbesar negara kita bukan ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita ya ke arah yang salah, ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bapak senang. Ya. Tom Lembong ini penulis pidatonya Jokowi. Jadi beliau yang berpikir, beliau yang berkonsep, Jokowi hanya membacakan teks buatan dia. Tempo hari ya, tidak seluruhnya, tapi pada saat diminta, Tom Lembong diminta Jokowi bantu. Kemudian barangkali Tom Lembong melihat, loh kok cara-caranya rusak begini, akhirnya keluar. Nah di luar dihantam terus-menerus. Ujungnya ini gitu. Ngeri kali kan? Mari kita tagih apa yang disampaikan Prabowo di video kali ini, mulai dari lingkar terdekatnya Prabowo. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Di Antartika nggak ada kehidupan manusia, Pak Prabowo. Gurun Pasir yang paling jauh juga mungkin nggak ada ya. Jadi nggak akan ada koruptor yang larinya ke sana. Jadi mulailah yang dari yang terdekat dulu, Pak Prabowo. Usut itu fufu fafa.
usut itu dugaan nepotismenya keluarga Mulyono. Dari situ dulu saja titiknya, maka kita bisa percaya. Orang hebat itu bukan yang pidatonya menggelora. Orang hebat itu adalah orang yang apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukannya itu selaras. Tidak paradoks.